kusangka, anak yang aku adopsi adalah hasil perselingkuhan suamiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Malam itu, aku dan Mas Aji duduk berhadapan di meja makan. Suara sendok beradu dengan piring menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Keheningan ini bukan hal baru bagi kami. Sudah 8 tahun kami menikah, dan dalam 8 tahun itu, kami berulang kali mencoba, berharap, berdoa, dan menunggu. Tetapi hasilnya tetap sama. Aku belum juga bisa hamil. Aku ingat betul bagaimana rasanya menunggu hasil tes kehamilan setiap bulan, berharap muncul 2 garis merah yang menandakan harapan baru. Namun, berkali-kali aku harus menerima kenyataan pahit saat hanya 1 garis yang tampak. Aku menangis diam-diam di kamar mandi, berusaha menelan kepahitan tanpa harus membuat Mas Aji semakin terbebani. "Apa kata dokter?" tanya Mas Aji suatu hari, setelah kami kembali dari pemeriksaan kesekian kalinya. Aku hanya menggeleng, tidak sanggup menjawab. Kata-kata dokter masih menggema di kepalaku. "Peluang kehamilan Anda sangat kecil, Bu Maya. Ada kemungkinan Anda tidak bisa hamil secara alami." Mas Aji tidak pernah menyalahkanku. Ia tidak pernah sekalipun mengungkit kegagalanku menjadi seorang ibu. Tapi aku bisa merasakan, sedikit demi sedikit, harapan itu memudar dari matanya. Kini, saat aku duduk di hadapannya, aku tahu aku harus mengatakan sesuatu. Aku tidak ingin rumah ini terus-menerus terasa sunyi. Aku ingin suara tawa seorang anak mengisi sudut-sudut kosong di hati kami. "Bagaimana kalau kita adopsi saja, Mas?" tanyaku, mencoba terdengar setenang mungkin meski hatiku berdebar kencang. Mas Aji menghentikan gerakan sendoknya. Ia menatapku, seolah mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari mulutku. "Adopsi?" gumamnya pelan. Aku mengangguk. "Iya. Kita bisa memberikan kasih sayang kita kepada anak yang membutuhkan keluarga. Mungkin ini jalan kita, Mas. Mungkin ini cara Tuhan memberikan kita kesempatan menjadi orang tua." Keheningan kembali menyelimuti kami. Aku bisa melihat Mas Aji berpikir keras. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, bukan hanya untukku, tapi juga untuknya. Beberapa detik terasa seperti selamanya sebelum akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata, "Kalau itu bisa membuat kita bahagia, ayo kita coba." Aku menatapnya, mencari kepastian dalam sorot matanya. Aku ingin tahu apakah ia benar-benar setuju atau hanya mengiyakan demi membuatku senang. Tapi kali ini, tidak ada kebimbangan di sana. Yang ada hanya ketulusan. Aku menggenggam tangannya erat, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba memenuhi pelupuk mataku. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa memiliki harapan lagi. Aku tidak tahu bahwa keputusan ini akan membuka rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Rahasia yang akan mengubah hidup kami selamanya. Hari itu, langit sedikit mendung ketika aku dan Mas Aji tiba di sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Bangunan sederhana itu dikelilingi oleh taman kecil dengan beberapa permainan anak, ayunan, perosotan, dan jungkat-jungkit yang sudah mulai pudar warnanya. Dari luar, terdengar suara tawa dan langkah-langkah kecil yang berlarian di halaman. Aku menggenggam tangan Mas Aji erat. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah langkah besar dalam hidup kami, dan aku ingin memastikan bahwa kami benar-benar siap. "Siap?" tanya Mas Aji, suaranya lembut namun penuh makna. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. "Siap." Kami berjalan masuk ke dalam gedung. Seorang wanita parubaya dengan senyum hangat menyambut kami. "Selamat datang. Saya Bu Rina, pengurus panti ini," katanya sambil menjabat tangan kami. Kami mengobrol sebentar di ruang tamu. Sebuah ruangan sederhana dengan rak buku kecil dan beberapa kursi kayu. Di dinding, terpajang foto-foto anak-anak yang pernah tinggal di panti ini. Sebagian masih di sini, sebagian lainnya mungkin sudah menemukan keluarga baru. "Apa yang membuat kalian ingin mengadopsi?" tanya Bu Rina sambil menatap kami penuh perhatian. Aku menoleh ke arah Mas Aji, memastikan ia ingin menjawab atau tidak. Tapi saat ia hanya diam,
Aku akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Kami sudah menikah selama 8 tahun. Bu, kataku pelan. Kami ingin sekali memiliki anak, tapi takdir berkata lain. Kami ingin memberi kasih sayang kami kepada anak yang membutuhkan keluarga. Bu Rina tersenyum lembut. Keputusan yang indah. Banyak anak di sini yang menantikan orang tua baru. Silakan, kalian bisa melihat-lihat dan berinteraksi dengan mereka. Kami mengikuti Bu Rina melewati lorong menuju aula utama. Begitu pintu terbuka, aku disambut oleh pemandangan puluhan anak yang tengah bermain. Mereka tertawa, berlarian, dan beberapa yang lebih besar membantu adik-adik mereka. Mataku berkeliling, mencoba menyerap suasana. Beberapa anak melihat kami dengan penuh rasa ingin tahu, beberapa lainnya tetap sibuk bermain. Aku merasakan kehangatan sekaligus haru. Begitu banyak anak di sini yang membutuhkan rumah dan kasih sayang. Kemudian, pandanganku tertuju pada seorang bocah laki-laki yang duduk sendirian di sudut ruangan. Ia tidak seperti anak-anak lain yang berlari atau bercanda. Ia hanya diam, memeluk boneka beruang lusuh di pangkuannya. Aku tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatianku. Aku berjalan perlahan mendekatinya. Ia menoleh ke arahku, dan untuk sesaat, mata kami bertemu. Mata itu, mata kecil yang menyiratkan kesedihan yang begitu dalam, langsung mencengkeram hatiku. "Hai," sapaku lembut. Anak itu menatapku tanpa menjawab. "Namamu siapa?" tanyaku lagi, berusaha membuatnya nyaman. Setelah beberapa detik hening, akhirnya ia menjawab dengan suara pelan, hampir berbisik. "Ariel." Aku tersenyum. "Hai, Ariel. Aku Ibu Maya. Ini suamiku, Ayah Aji." Ariel hanya mengangguk kecil. Tangannya masih erat memeluk boneka beruangnya. Aku melirik ke arah Bu Rina, meminta penjelasan. "Ariel baru 5 tahun, kata Bu Rina dengan suara lembut. "Dia sudah di sini sejak bayi. Ibunya meninggal saat melahirkan, dan keluarganya tidak ada yang mau mengurusnya." Aku merasakan dadaku sesak. Seorang anak sekecil ini harus menghadapi kehilangan yang begitu besar sejak lahir. Aku kembali menatap Ariel. "Ariel suka main apa?" tanyaku mencoba mencairkan suasana. Ia mengangkat boneka beruangnya sedikit. "Teddy." Aku tersenyum, menyadari bahwa boneka itu mungkin satu-satunya hal yang membuatnya merasa aman. "Apakah Teddy suka mendengar cerita?" tanyaku lagi. Ariel mengangguk. Aku melihat ada sedikit cahaya di matanya. Aku duduk di lantai di sampingnya, lalu mulai bercerita tentang seekor beruang kecil yang mencari rumahnya. Mas Aji berdiri di belakangku, mengamatiku dalam diam. Aku bisa merasakan tatapannya, seolah ia juga ikut tersentuh oleh momen ini. Setelah beberapa menit, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku mencelos. Senyum kecil di wajah Ariel. Bukan senyum yang lebar, bukan juga tawa, tetapi itu cukup. Ketika cerita selesai, Ariel menatapku dan berkata pelan, "Aku ingin punya ayah dan ibu." Aku menoleh ke arah Mas Aji, dan dalam pandangan matanya, aku tahu, kami telah menemukan anak yang selama ini kami cari. Hari itu, hujan turun rintik-rintik ketika kami kembali ke panti asuhan untuk menyelesaikan proses adopsi. Meskipun langit mendung, hatiku dipenuhi cahaya kebahagiaan. Aku dan Mas Aji telah memantapkan hati. Kami ingin membawa Ariel pulang, menjadikannya bagian dari keluarga kami. Di dalam kantor kecil panti asuhan, aku duduk berhadapan dengan Bu Rina. Beberapa dokumen tergeletak di meja, siap ditandatangani. Mas Aji duduk di sebelahku, diam tapi tampak tegang. "Adopsi adalah komitmen seumur hidup," kata Bu Rina dengan suara lembut namun tegas. "Kalian harus siap menerima Ariel dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tidak mudah bagi anak yang telah lama hidup di panti asuhan untuk langsung menyesuaikan diri dengan lingkungan baru." Aku mengangguk mantap. "Kami siap, Bu." Bu Rina tersenyum, lalu melirik Ariel yang duduk di sudut ruangan dengan boneka Teddy-nya. "Ariel, nak," panggilnya. Anak kecil itu menoleh pelan. Ia masih tampak ragu, seolah tidak yakin apakah ia benar-benar akan memiliki rumah baru atau semua ini hanya mimpi yang akan segera berakhir. Aku berjongkok di hadapannya, berusaha berada di level yang sama dengannya. "Ariel," panggilku lembut. "Mulai hari ini,
Ariel akan pulang bersama kami. Kami sekarang jadi keluarga Ariel. Ariel tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku dengan matanya yang besar dan penuh kehati-hatian. Perlahan, ia menoleh ke arah Mas Aji, lalu kembali menatapku. "Kalian janji?" tanyanya pelan. Dadaku sesak. Aku bisa merasakan betapa besar ketakutan di hatinya. Takut ditinggalkan lagi, takut kecewa lagi. Aku tersenyum dan mengulurkan tangan. "Ibu janji." Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Ariel akhirnya mengulurkan tangannya dan menggenggam tanganku. Cengkeramannya kecil dan ragu, tapi aku tahu ini adalah langkah pertamanya untuk mempercayai kami. Setelah semua dokumen ditandatangani, kami meninggalkan panti asuhan dengan Ariel di antara kami. Saat mobil melaju menuju rumah, aku terus melirik ke belakang, mengamati Ariel yang duduk diam sambil memeluk Teddy-nya. "Ariel lapar?" tanyaku lembut. Ia menggeleng pelan. Aku tidak ingin memaksanya bicara. Aku tahu ini semua masih baru baginya. Aku hanya berharap ia bisa mulai merasa nyaman. Setibanya di rumah, aku membuka pintu dengan perasaan berdebar. Ini bukan hanya rumahku dan Mas Aji lagi. Ini juga rumah Ariel sekarang. "Selamat datang di rumah kita, Ariel," kataku sambil menggenggam tangannya. Ariel tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap ke dalam rumah dengan ekspresi sulit ditebak. Aku bertanya-tanya apa yang ada di benaknya. Apakah ia merasa senang? Apakah ia merasa takut? Perlahan, ia melangkah masuk. Aku menuntunnya ke kamar yang sudah kami siapkan. Dindingnya berwarna biru lembut dengan rak kecil berisi beberapa buku cerita. Di sudut ruangan, ada tempat tidur kecil dengan sprei bergambar awan dan bulan. "Kamar ini untuk Ariel," kataku sambil tersenyum. "Semoga Ariel suka." Ariel berjalan pelan ke arah tempat tidur, lalu duduk di tepinya. Ia mengamati sekeliling, tangannya masih erat memeluk Teddy. Aku dan Mas Aji saling berpandangan. Kami tahu ini adalah awal dari perjalanan panjang. Malam itu, aku mengintip ke dalam kamar Ariel. Ia sudah berbaring di tempat tidur, tapi matanya masih terbuka, menatap langit-langit. Aku berjalan mendekat, lalu duduk di tepi ranjangnya. "Ariel tidak bisa tidur," tanyaku pelan. Ariel menggigit bibirnya, lalu akhirnya berbisik, "Nanti kalau Ariel nakal, ayah dan ibu akan mengembalikan aku ke panti." Hatiku mencelos. Aku menggenggam tangannya lembut. "Tidak, sayang. Ariel tidak akan kemana-mana. Ariel sekarang bagian dari keluarga ini. Ayah dan ibu akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Ariel diam. Tapi perlahan, ia memejamkan matanya. Aku mengelus kepalanya dengan lembut, lalu membisikkan sesuatu sebelum pergi. "Selamat tidur, Ariel. Selamat datang di rumahmu." Aku tidak menyadari bahwa malam itu, di balik selimutnya, Ariel tersenyum kecil untuk pertama kalinya. Hari-hari pertama bersama Ariel terasa seperti petualangan baru bagiku dan Mas Aji. Aku belajar memahami kebiasaannya, cara ia memegang sendok dengan canggung saat makan, bagaimana ia suka mendekap Teddy setiap kali merasa cemas, atau kebiasaannya berdiri diam di depan jendela saat hujan turun, menatap keluar dengan ekspresi sulit ditebak. Aku berusaha membuatnya nyaman di rumah ini. Setiap malam, aku membacakannya dongeng sebelum tidur, berharap suara lembutku bisa menenangkannya. Aku memastikan ada makanan kesukaannya di meja, meskipun awalnya aku tidak tahu apa yang benar-benar ia suka. Dan yang paling penting, aku selalu mengingatkan bahwa ia dicintai, bahwa ia tidak akan ditinggalkan lagi. Namun, satu hal yang membuatku merasa ada sesuatu yang tidak biasa, Mas Aji. Di saat aku berusaha membangun kedekatan dengan Ariel, Mas Aji justru semakin sering terlihat murung. Ia tidak banyak bicara, sering menghindari kontak mata denganku, dan ada saat-saat di mana aku mendapati dirinya hanya duduk termenung di ruang kerja, menatap kosong keluar jendela. "Ada apa, Mas?" tanyaku suatu malam saat kami duduk bersama di ruang tamu setelah Ariel tidur. Mas Aji menggeleng. "Aku baik-baik saja." Aku tidak ingin memaksanya bicara jika ia belum siap, tapi hatiku dipenuhi pertanyaan. Lalu, suatu hari, saat aku sedang membereskan ruang kerja Mas Aji, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Di antara tumpukan buku di rak, ada sebuah foto yang terselip.
Aku mengambilnya dengan hati-hati dan menatapnya. Foto itu adalah potret seorang wanita muda yang sedang menggendong seorang bayi. Wanita itu tersenyum lembut, dan matanya tampak penuh kasih sayang. Namun, yang membuatku merinding adalah bayi dalam gendongannya. Ia memiliki mata yang sangat mirip dengan Ariel. Jantungku berdebar kencang. Aku membalik foto itu, berharap menemukan petunjuk. Di bagian belakangnya, ada tulisan kecil yang hampir pudar. Shania, Ariel. Tanganku mulai gemetar. Aku mencoba mengingat-ingat. Nama itu, Shania. Aku tidak mengenalnya. Tetapi mengapa foto ini ada di antara barang-barang Mas Aji? Dan mengapa bayi dalam foto ini terlihat begitu mirip dengan Ariel? Aku menatap pintu ruang kerja, seolah berharap Mas Aji tiba-tiba masuk dan menjelaskan semuanya. Tetapi aku tahu, jika aku ingin menemukan jawaban, aku harus mencarinya sendiri. Dengan hati yang berdebar kencang, aku mulai membongkar laci meja kerja Mas Aji, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri ini. Aku merasa bersalah karena menggeledah barang-barangnya tanpa izin. Tetapi perasaanku mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya dariku, sesuatu yang berhubungan dengan Ariel. Aku menemukan beberapa dokumen biasa, catatan keuangan, dokumen kantor, sampai akhirnya mataku tertuju pada sebuah amplop coklat yang tersembunyi di dasar laci. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya, aku menemukan beberapa lembar kertas yang langsung membuat nafasku tertahan. Dokumen medis. Aku membaca dengan saksama, mencoba memahami isinya. Lalu, aku menemukan sesuatu yang menghantamku seperti gelombang besar. Nama ibu, Shania. Nama anak, Ariel. Nama ayah, Aji Prasetyo. Aku membekap mulutku, berusaha menahan isakan yang tiba-tiba muncul. Aku tidak bisa percaya. Ariel bukan sekadar anak yang kami adopsi. Ia adalah anak kandung Mas Aji, anak dari wanita lain. Aku merasa dunia di sekitarku berputar. Kamar ini tiba-tiba terasa begitu kecil, begitu pengap. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin selama ini Mas Aji tidak pernah mengatakan apapun padaku? Mengapa ia membiarkan aku berpikir bahwa Ariel hanyalah anak yatim piatu biasa yang membutuhkan rumah? Aku merasa dikhianati. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Tapi bagaimana aku bisa tenang ketika kenyataan ini menghantamku begitu keras? Malam itu, aku duduk diam di tempat tidur, menunggu Mas Aji pulang. Aku tahu aku tidak bisa menyimpan ini sendiri. Aku butuh jawaban. Aku butuh penjelasan. Dan saat Mas Aji akhirnya masuk ke rumah, aku sudah siap untuk menghadapi kebenaran yang selama ini ia sembunyikan dariku. Aku duduk di tepi tempat tidur. Amplop coklat berisi dokumen medis itu masih kugenggam erat. Jantungku berdetak cepat. Emosiku berkecamuk antara marah, kecewa, dan sedih. Aku menunggu Mas Aji pulang malam itu, dengan pikiran yang penuh pertanyaan yang harus ia jawab. Begitu aku mendengar suara kunci pintu berputar, aku langsung berdiri. Mas Aji melangkah masuk, tampak lelah setelah seharian bekerja. Ia menutup pintu dan melepas sepatunya seperti biasa, tidak menyadari bahwa aku sudah menunggunya dengan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Mas, panggilku dengan suara bergetar. Ia menoleh, tampak sedikit terkejut melihat ekspresiku. Ada apa, Maya? Tanyanya pelan, mencoba membaca situasi dari wajahku. Tanpa berkata-kata, aku mengangkat foto dan dokumen yang kutemukan. Aku melihat ekspresi wajahnya langsung berubah, dari terkejut menjadi pucat. Aku bisa melihat jelas ketakutan di matanya. Siapa Shania? Tanyaku. Suaraku terdengar lebih tajam dari yang aku maksudkan. Dan kenapa nama Mas ada di dokumen ini, sebagai ayah Ariel? Mas Aji terdiam. Untuk beberapa detik, ia hanya berdiri di sana, seolah kata-kata yang hendak ia ucapkan tertahan di tenggorokannya. Aku bisa jelaskan. Akhirnya ia berkata, suaranya nyaris berbisik. Aku menggeleng, merasa frustrasi. Jelaskan sekarang, Mas. Aku sudah cukup lama merasa ada sesuatu yang aneh. Aku berhak tahu kebenarannya. Mas Aji menunduk, mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya duduk di sofa. Aku tetap berdiri, menunggu. Shania adalah seseorang dari masa lalu, katanya pelan. Aku pernah berselingkuh dengannya, bertahun-tahun yang lalu.
Itu terjadi sebelum kita mencoba punya anak, sebelum semua ini terjadi. Aku merasakan dadaku sesak. Dan dia hamil. Mas Aji mengangguk pelan. Iya. Tapi aku tidak pernah tahu. Dia tidak pernah memberitahuku bahwa ia mengandung anakku. Aku baru tahu setelah kita bertemu Ariel di panti asuhan. Aku menatapnya tak percaya. Jadi selama ini Mas tahu? Saat kita memutuskan mengadopsinya, Mas sudah tahu bahwa dia anak Mas sendiri. Mas Aji menundukkan kepala, tidak bisa menatapku. Aku baru menyadarinya saat pertama kali melihatnya. Wajahnya terlalu mirip denganku. Tapi aku tidak berani bilang apa-apa. Aku takut kehilanganmu, Maya. Aku takut jika aku mengatakan yang sebenarnya, kamu akan pergi meninggalkanku. Aku menghela napas panjang, mencoba mencerna semua ini. Pengkhianatan ini bukan hanya tentang masa lalu. Ini juga tentang kebohongan yang ia simpan selama ini. Aku merasa bodoh, merasa dibohongi oleh orang yang paling kupercaya. Kenapa, Mas? Suaraku bergetar. Kenapa Mas memilih menyembunyikan ini dariku? Kenapa Mas membiarkan aku percaya bahwa Ariel adalah anak yatim piatu biasa? Mas Aji mengusap wajahnya, tampak begitu menyesal. Karena aku tidak ingin kehilangan dua orang yang paling berharga dalam hidupku, kamu dan Ariel. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku harusnya jujur sejak awal. Tapi aku takut, Maya. Aku takut kalau aku memberitahumu, kamu tidak akan mau menerima Ariel. Aku takut kamu pergi. Air mataku mulai menggenang. Aku merasa dikhianati dalam banyak hal. Bukan hanya karena ia pernah berselingkuh, tetapi karena ia telah membangun keluarga ini di atas kebohongan. Apakah Mas tahu betapa sakitnya ini bagiku? Tanyaku lirih. Aku yang selama ini berjuang menerima Ariel sebagai anak kita, memberikan seluruh hatiku untuknya, sementara Mas menyembunyikan kenyataan bahwa dia adalah anak kandung Mas sendiri. Mas Aji terdiam, matanya penuh rasa bersalah. Aku tahu, Maya, dan aku sangat menyesal. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak bisa membuat keputusan saat emosiku masih berantakan. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk memahami apakah aku bisa menerima kenyataan ini atau tidak. Aku berdiri, merapikan foto dan dokumen itu, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Aku butuh waktu, Mas. Aku tidak bisa langsung menerima semua ini. Aku butuh ruang untuk memikirkan semuanya." Mas Aji menatapku, matanya memohon. "Maya, tolong jangan pergi." Aku menatapnya dalam-dalam, lalu menggeleng pelan. "Aku tidak pergi, Mas. Aku hanya butuh waktu untuk sendiri." Aku berjalan keluar dari kamar, meninggalkan Mas Aji yang masih terduduk di sofa dengan wajah penuh penyesalan. Malam itu, aku tidur di kamar tamu, memeluk diriku sendiri dalam kegelapan, mencoba memahami bagaimana aku harus melanjutkan hidup setelah mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi. Malam itu terasa begitu panjang. Aku tidur di kamar tamu, memeluk lututku di balik selimut, sementara pikiranku terus berputar tanpa henti. Aku mencoba mencerna kenyataan yang baru saja kuterima, bahwa suamiku telah mengkhianatiku di masa lalu, dan lebih buruk lagi, ia menyembunyikan kebenaran tentang Ariel dariku. Aku tidak bisa memahami bagaimana ia sanggup menatapku setiap hari tanpa merasa bersalah. Bagaimana ia bisa melihat Ariel dan tetap berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku memejamkan mata, tapi bayangan Mas Aji dan Sania terus muncul di benakku. Aku membayangkan mereka bersama, tertawa, berbagi momen yang seharusnya menjadi milikku. Dan kemudian, aku membayangkan Ariel, anak yang sudah kuanggap sebagai anakku sendiri, ternyata bukan sekadar anak adopsi, melainkan buah dari pengkhianatan. Pagi harinya, aku masih belum siap untuk menghadapi Mas Aji. Namun, aku tahu aku tidak bisa terus bersembunyi. Ariel butuh aku, dan aku butuh jawaban yang lebih jelas dari suamiku. Saat aku keluar dari kamar tamu, aku mendapati Mas Aji duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya merah, seperti seseorang yang tidak tidur semalaman. "Selamat pagi," katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak menjawab. Aku berjalan ke dapur, menuangkan segelas air, dan mencoba menenangkan diriku. "Aku tahu kamu marah," lanjutnya. "Aku tahu aku salah.
Tapi tolong, Maya, beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku menatapnya, lalu duduk di kursi di depannya. Baik, kataku dengan suara datar. Jelaskan semuanya. Dari awal sampai akhir. Jangan ada yang disembunyikan lagi. Mas Aji menghela napas panjang sebelum akhirnya mulai berbicara. Sania adalah mantanku. Kami masih berhubungan setelah 1 tahun kami menikah, katanya. Saat itu, aku berpikir aku akan menyudahi hubungan kami setelah itu. Dan benar, setelah itu kami tidak pernah bertemu lagi. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan hamil. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja, berusaha menahan emosi. Setelah itu aku mengira dia sudah melanjutkan hidupnya. Aku tidak tahu bahwa dia mengandung anakku, tidak sampai kita bertemu Ariel di panti asuhan. Aku menatapnya tajam. Kenapa dia tidak memberitahumu? Mas Aji menunduk, lalu menggeleng. Aku tidak tahu. Aku hanya bisa menebak bahwa dia memilih untuk tidak melibatkanku. Mungkin dia pikir aku tidak pantas menjadi ayah. Mungkin dia takut aku akan menolaknya. Aku tidak tahu, Maya. Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis yang mulai menggenang di mataku. Lalu, bagaimana Ariel bisa berakhir di panti asuhan? Tanyaku. Mas Aji menghela napas panjang. Ekspresinya penuh kesedihan. Sania meninggal saat melahirkan. Tidak ada keluarga yang bisa merawat Ariel, jadi dia akhirnya dibawa ke panti asuhan. Aku menutup mata, mencoba memahami semuanya. Jadi Sania meninggal, dan Ariel tumbuh tanpa pernah mengenal siapa orang tuanya. Dan Mas baru menyadari bahwa dia anak Mas ketika kita ke panti asuhan. Suaraku gemetar. Mas Aji mengangguk pelan. Saat pertama kali melihatnya, aku merasa ada sesuatu yang familiar. Matanya, cara dia tersenyum. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Aku mulai mencari tahu, dan akhirnya aku menemukan dokumen yang membuktikan semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Kenapa Mas tidak memberitahuku sejak awal? Mas Aji menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku takut, Maya. Aku takut kamu akan pergi. Aku takut kamu akan membenci Ariel karena dia adalah bukti dari kesalahanku di masa lalu. Aku tidak mau kehilangan kamu atau dia. Aku terdiam, merasa terbebani oleh emosi yang bercampur aduk di dalam dadaku. Aku mencintai Ariel. Aku tidak ingin kehilangan anak itu. Tapi bagaimana aku bisa menerima kenyataan ini? Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Mas, kataku jujur. Aku merasa dikhianati. Aku merasa bodoh karena selama ini aku percaya bahwa kita adalah keluarga yang dibangun atas kejujuran dan cinta. Mas Aji menunduk. Aku mengerti, Maya. Aku tidak meminta kamu untuk memaafkanku sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan aku ingin memperbaiki semuanya, jika kamu masih mau memberiku kesempatan. Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberikan kesempatan itu. Aku butuh waktu. Aku berdiri, mengambil napas panjang. Aku akan tetap ada untuk Ariel. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Tapi untuk kita, aku butuh waktu untuk berpikir. Mas Aji mengangguk pelan, seolah sudah siap menerima apapun yang akan terjadi. Aku melangkah pergi, meninggalkan Mas Aji di meja makan dengan wajah penuh penyesalan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, dan aku tidak tahu kemana akhirnya akan membawaku. Yang aku tahu, saat ini, hatiku terlalu sakit untuk bisa menerima semuanya begitu saja. Malam itu, setelah percakapan panjang dan penuh emosi, aku duduk sendirian di kamar. Rasanya sulit bernapas. Hatiku terasa sesak, seolah ada beban berat yang menghimpit dadaku. Aku mencoba memahami kenyataan yang baru saja kudengar dari mulut suamiku sendiri, bahwa Ariel bukan sekadar anak adopsi, melainkan darah dagingnya sendiri, buah dari pengkhianatan di masa lalu. Aku menatap langit-langit kamar, berusaha meredam emosi yang berkecamuk. Aku mencintai Ariel, tidak ada keraguan tentang itu. Tapi kenyataan bahwa ia adalah anak dari perselingkuhan Mas Aji menghantamku dengan keras. Selama ini aku berjuang menerima takdir bahwa aku tidak bisa memiliki anak, mencari cara untuk tetap merasa utuh sebagai seorang ibu. Dan ketika aku akhirnya menemukan kebahagiaan dalam sosok Ariel, ternyata ada kebohongan besar yang menyertainya.
Aku masih ingat dengan jelas bagaimana Mas Aji menunduk penuh penyesalan saat ia akhirnya mengaku. Bagaimana suaranya bergetar ketika mengatakan bahwa ia takut kehilangan aku. Tapi apakah rasa takutnya itu cukup untuk membenarkan kebohongan yang ia simpan selama ini? Aku memejamkan mata. Tidak. Aku tidak bisa langsung memaafkannya. Keesokan paginya, aku tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Aku memasak sarapan untuk Ariel, membantunya bersiap ke sekolah, berusaha tetap tersenyum meskipun hatiku masih hancur. Aku tidak ingin Ariel melihat ada sesuatu yang salah. Aku tidak ingin ia merasa tidak diinginkan. Bu, kenapa ayah kelihatan sedih? Tanya Ariel tiba-tiba saat kami duduk di meja makan. Aku tertegun. Anak sekecil itu ternyata bisa melihat perubahan sekecil apapun di sekitarnya. Ayah hanya sedang banyak pikiran. Nak, jawabku lembut, mengusap kepalanya. Ariel menatapku dengan matanya yang besar dan polos. Ibu juga kelihatan sedih. Ibu dan ayah bertengkar, ya. Aku tersenyum kecil, mencoba menenangkan hatinya. Tidak, sayang. Ibu hanya sedang lelah. Ariel tampak ragu, tapi ia mengangguk dan melanjutkan makan. Sementara itu, Mas Aji hanya diam. Sejak semalam, ia belum berani berbicara banyak denganku. Aku tahu ia ingin mengatakan sesuatu, tapi aku belum siap untuk mendengarnya lagi. Setelah mengantar Ariel ke sekolah, aku kembali ke rumah dan menemukan Mas Aji masih duduk di meja makan, menatap kosong ke cangkir kopinya yang sudah dingin. Maya, panggilnya pelan saat aku hendak beranjak ke kamar. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Aku tahu kamu masih marah. Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Suaranya serak. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbalik menatapnya. Penyesalan itu datang terlambat, Mas. Matanya terlihat sendu, penuh kesedihan yang nyata. Aku tahu. Tapi aku akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahanku. Aku hanya butuh satu kesempatan, Maya. Satu kesempatan untuk membuktikan bahwa aku masih layak menjadi suamimu. Aku menelan ludah. Kata-katanya menyentuh hatiku. Tapi luka ini terlalu dalam untuk bisa sembuh begitu saja. Kamu tahu yang paling menyakitkan dari semua ini, Mas? Tanyaku dengan suara lirih. Bukan hanya karena kamu pernah selingkuh. Tapi karena kamu telah menyembunyikan sesuatu yang begitu besar dariku. Kamu membiarkan aku hidup dalam kebohongan. Mas Aji menunduk, tampak begitu bersalah. Aku bodoh, Maya. Aku egois. Aku tahu itu. Aku menghela napas panjang, menatapnya dengan mata yang mulai basah. Aku butuh waktu, Mas. Aku tidak bisa memaafkan ini dalam semalam. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan sama sekali. Mas Aji mengangguk pelan. Aku akan menunggu, Maya. Aku akan melakukan apapun yang perlu kulakukan untuk memperbaiki ini. Aku tidak menjawab. Aku melangkah ke kamar, membiarkan air mataku jatuh dengan bebas. Aku mencintai Ariel, tapi aku tidak tahu apakah aku masih bisa mencintai Mas Aji dengan luka sebesar ini di hatiku. Sejak pengakuan Mas Aji, pikiranku tak henti-hentinya dipenuhi oleh satu nama, Sania. Aku ingin mengetahui siapa dia sebenarnya. Bukan hanya sebagai wanita yang pernah ada dalam hidup suamiku, tetapi sebagai ibu dari Ariel. Seorang wanita yang membawa anak itu ke dunia ini, lalu pergi meninggalkannya. Aku tidak bisa hanya mendengar cerita dari Mas Aji. Aku ingin mendengar dari mereka yang mengenalnya, atau setidaknya, menemukan potongan-potongan jejaknya yang masih tersisa. Pencarianku dimulai dengan sesuatu yang sederhana. Aku membuka laptop dan mulai mengetik namanya di mesin pencarian. Sani. Sania siapa? Aku tidak tahu nama lengkapnya. Aku beralih ke dokumen yang kutemukan di laci Mas Aji, mencoba mencari informasi lebih lanjut. Di sana, tertulis jelas, Sania Rahmadani. Aku mengetiknya di kolom pencarian, berharap menemukan sesuatu. Beberapa hasil muncul, kebanyakan profil media sosial yang tidak terlalu relevan. Tapi ada satu tautan yang menarik perhatianku. Sebuah artikel lama tentang seorang wanita muda yang meninggal akibat komplikasi saat melahirkan. Tanganku gemetar saat mengkliknya. Di dalam artikel itu, ada foto seorang wanita yang tersenyum lembut,
dengan rambut panjang terurai. Di bawahnya, tertulis, Sania Rahmadani, 25, seorang ibu muda yang meninggal dunia setelah melahirkan putranya. Tanpa keluarga yang bisa merawat anaknya, bayi tersebut akhirnya dititipkan ke panti asuhan terdekat. Hatiku mencelos. Itu pasti Ariel. Aku menelusuri lebih dalam. Artikel itu menyebutkan bahwa Sania pernah bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket sebelum akhirnya berhenti karena kehamilannya. Tidak banyak informasi lain tentangnya. Tak ada keluarga, tak ada teman yang disebutkan dalam artikel itu. Aku butuh jawaban lebih dari ini. Esok harinya, aku pergi ke panti asuhan tempat kami pertama kali bertemu Ariel. Aku harus berbicara dengan seseorang di sana. Mungkin ada yang mengenal Sania. Ketika aku tiba, seorang wanita tua yang pernah menyambut kami dulu tersenyum ramah. Ibu Maya, selamat datang kembali, katanya. Bagaimana kabar Ariel? Dia baik, jawabku sambil tersenyum tipis. Saya ingin bertanya tentang sesuatu, tentang ibunya, Sania Rahmadani. Apakah ibu mengenalnya? Wanita itu menghela napas dan mengangguk. Ya, saya mengenalnya. Dia datang ke sini beberapa hari sebelum melahirkan. Saya ingat betapa putus asanya dia saat itu. Aku menelan ludah. Putus asa. Wanita itu mengangguk. Dia datang dengan perut besar, sendirian, tanpa keluarga atau siapapun yang menemaninya. Dia bilang dia tidak punya tempat untuk pergi, dan dia tidak tahu bagaimana cara merawat bayinya nanti. Hatiku mencengkeram erat dadaku. Aku bisa membayangkan Sania, seorang wanita muda yang ketakutan, tidak tahu harus kemana. Dia meninggalkan Ariel di sini setelah lahir. Tanyaku pelan. Ya, jawabnya. Tapi bukan karena dia tidak menginginkannya. Dia sangat mencintai anak itu. Dia menangis setiap hari, mencoba mencari cara untuk tetap bersamanya, tapi dia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada pekerjaan, tidak ada keluarga yang mau menerimanya kembali. Setelah beberapa hari, dia kembali ke rumah sakit karena komplikasi persalinannya. Dia tidak pernah kembali lagi. Aku merasakan mataku panas. Dia meninggal di rumah sakit. Suaraku nyaris berbisik. Wanita itu mengangguk pelan. Kami baru mendengarnya beberapa hari kemudian. Staf rumah sakit yang mengenalnya memberitahu kami. Itu hari yang menyedihkan. Aku menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Aku tak pernah bertemu Sania, tapi mendengar kisahnya membuatku merasa seakan bisa merasakan kepedihan yang ia alami. Apa dia pernah menyebut nama Mas Aji? Tanyaku ragu-ragu. Wanita itu berpikir sejenak. Tidak. Dia tidak pernah menyebut nama ayah dari anaknya. Tapi dia mengatakan satu hal sebelum pergi. Aku menatapnya penuh harap. Apa itu? Dia bilang, dia berharap anaknya bisa mendapatkan keluarga yang mencintainya. Dia tidak ingin Ariel tumbuh tanpa kasih sayang. Dadaku terasa semakin sesak. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mencerna semuanya. Sania mencintai Ariel, tapi keadaan memaksanya untuk melepaskannya. Dan sekarang, aku di sini, berdiri di panti asuhan tempat ia meninggalkan anaknya, menggendong beban rahasia yang telah disembunyikan Mas Aji dariku selama bertahun-tahun. Aku berterima kasih kepada wanita itu sebelum pergi. Di perjalanan pulang, aku tidak bisa berhenti memikirkan Sania. Bagaimana rasanya jika aku berada di posisinya? Seorang ibu yang ingin mempertahankan anaknya, tapi tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkannya? Mungkin aku bisa memahami sedikit rasa sakitnya. Namun, ada satu hal yang masih belum bisa kupahami. Kenapa Mas Aji tidak pernah tahu? Jika Sania benar-benar ingin Ariel mendapatkan keluarga yang mencintainya, kenapa ia tidak pernah menghubungi ayah dari anaknya? Aku belum menemukan jawabannya. Tapi satu hal yang kutahu, aku tidak bisa membenci Sania. Jika ada seseorang yang patut disalahkan dalam semua ini, itu bukan dia. Yang tersisa sekarang adalah bagaimana aku bisa melanjutkan hidup setelah mengetahui semua ini. Dan yang lebih penting, bagaimana aku bisa memutuskan apa yang akan kulakukan dengan pernikahanku sendiri. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Sementara Mas Aji berdiri tak jauh dariku, menundukkan kepala. Di antara kami, ada jarak yang tak kasat mata,
Jarak yang dibangun dari kebohongan dan rasa sakit. Aku terluka, Mas. Suaraku pecah di keheningan. Sangat terluka. Aku tak pernah membayangkan bahwa keluarga yang kita bangun selama ini berdiri di atas rahasia sebesar ini. Mas Aji menutup mata sejenak, seolah menahan beban yang menghimpitnya. Aku mengerti, Maya. Aku tidak punya pembelaan. Aku sudah melakukan kesalahan besar, dan aku menyesal. Aku menarik napas panjang, mencoba meredakan gemuruh di dadaku. Aku bisa saja pergi sekarang, meninggalkan semua ini. Tapi Ariel tidak bersalah. Aku mencintainya. Mas, dia adalah anak kita, bukan hanya anakmu. Tatapan Mas Aji melembut, tetapi aku mengangkat tangan, meminta dia tidak berkata apa-apa dulu. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih bisa mencintaimu seperti dulu. Tapi satu hal yang pasti, aku akan tetap menjadi ibu bagi Ariel. Mas Aji mengangguk pelan. Aku akan melakukan apa saja agar kita bisa memperbaiki semuanya. Aku tahu kata-kata saja tidak cukup, Maya. Aku ingin membuktikan bahwa aku tidak akan mengulang kesalahan ini. Mas Aji tampak ingin berkata lagi, tetapi ia mengurungkan niatnya. Ia hanya menatapku dengan penuh kesedihan dan rasa bersalah. Di kamar, aku menatap Ariel yang sudah terlelap. Wajahnya begitu damai, tidak mengetahui betapa kacaunya dunia orang dewasa di sekitarnya. Aku membelai rambutnya lembut, lalu berbisik, aku akan selalu ada untukmu, nak. Apapun yang terjadi. Dilema ini masih menggantung di hatiku, tetapi aku tahu satu hal, Ariel adalah bagian dari hidupku sekarang. Dan untuknya, aku akan berusaha menemukan jalan keluar dari luka ini. Malam-malamku masih dipenuhi kegelisahan. Ada saat-saat di mana aku memandang Mas Aji dan merasa ingin menangis, ingin berteriak marah, ingin menyalahkannya atas semua rasa sakit ini. Tapi ada pula saat-saat di mana aku melihat Ariel tertawa riang, dan aku sadar bahwa di balik luka yang kurasakan, ada seorang anak kecil yang membutuhkan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Hari-hari berlalu dengan penuh kehati-hatian. Aku dan Mas Aji masih tinggal di rumah yang sama, tapi ada jarak di antara kami. Aku masih belum bisa tidur di kamar yang sama dengannya. Setiap malam, aku memilih tidur di kamar tamu atau menemani Ariel di kamarnya. Mas Aji tidak memaksaku. Ia mengerti bahwa aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini. Mas Aji berusaha keras menunjukkan penyesalannya. Ia mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk Ariel, menjemputnya dari sekolah, menemaninya bermain di taman, dan bahkan mengajarinya mengendarai sepeda. Aku melihat bagaimana Ariel begitu bahagia bersama ayahnya, dan hatiku bergetar. Tidak peduli seberapa besar pengkhianatan yang terjadi, aku tak bisa menyangkal bahwa Mas Aji adalah ayah yang baik bagi Ariel. Namun, membangun kembali kepercayaan tidaklah semudah itu. Setiap kali Mas Aji mencoba mendekatiku, aku merasa ada dinding yang menghalangi. Aku ingin percaya bahwa ia benar-benar menyesal, tetapi rasa sakit di hatiku masih terlalu kuat. Aku takut jika aku kembali percaya, aku akan dikhianati lagi. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, Mas Aji masuk ke dapur dengan ragu-ragu. Maya, boleh aku bicara sebentar? Tanyanya hati-hati. Aku menatapnya sekilas sebelum melanjutkan memotong sayuran. Apa? Aku ingin kita pergi ke konseling pernikahan, ucapnya. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu, dan aku tidak bisa memperbaikinya sendirian. Aku ingin kita mencoba, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk Ariel. Aku menghentikan pekerjaanku, menggenggam pisau dengan erat. Konseling. Aku mengulang kata itu, seolah mencoba memahami maksudnya. Mas Aji mengangguk. Aku tidak berharap kamu langsung memaafkanku. Aku hanya ingin kita berusaha. Aku siap mendengarkan semua yang kamu rasakan, siap menghadapi semua amarah dan kesedihanmu. Aku hanya ingin diberi kesempatan untuk menebus semuanya. Aku menatap wajahnya, mencari kejujuran di dalam matanya. Aku melihat ketulusan, tetapi juga ketakutan. Takut kehilangan aku, takut kehilangan keluarga ini. Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, Mas, tapi aku akan coba. Keesokan harinya, kami pergi menemui seorang konselor pernikahan. Aku merasa canggung di awal,
duduk di ruangan kecil dengan seorang wanita parubaya yang menatap kami dengan lembut. Ia mulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang perasaan kami, tentang apa yang ingin kami capai dengan sesi ini. Saat aku mulai berbicara, air mataku tak bisa kubendung. Aku menceritakan semua rasa sakit yang kutahan selama ini, tentang betapa hancurnya perasaanku ketika aku menemukan kebenaran, tentang ketakutanku untuk percaya lagi, tentang bagaimana aku merasa dikhianati oleh orang yang paling kucintai. Mas Aji mendengarkan dengan kepala tertunduk. Ketika tiba gilirannya berbicara, suaranya bergetar. Ia mengakui semua kesalahannya, mengungkapkan betapa ia menyesali semua yang telah terjadi, dan bagaimana ia takut kehilangan aku. Sesi konseling itu membuka banyak hal. Aku mulai memahami bahwa meskipun Mas Aji telah membuat kesalahan besar, ia benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku juga belajar bahwa tidak ada jalan pintas untuk menyembuhkan luka ini. Butuh waktu, kesabaran, dan kejujuran dari kedua belah pihak. Hari-hari setelahnya terasa sedikit lebih ringan. Aku masih menjaga jarak dari Mas Aji, tetapi aku mulai bisa berbicara dengannya tanpa ada kemarahan yang membakar dadaku. Aku masih belum bisa melupakan, tetapi aku mulai belajar untuk menerima kenyataan. Suatu hari, Ariel datang kepadaku sambil membawa gambar yang ia buat di sekolah. Gambar itu menunjukkan 3 orang, aku, Mas Aji, dan dirinya sendiri, berpegangan tangan di bawah sinar matahari. Di atasnya, tertulis dengan huruf besar, keluargaku. Aku menatap gambar itu lama, lalu menatap Ariel yang tersenyum penuh harap. Ibu sayang Ariel, bisikku sambil memeluknya erat. Dalam pelukan itu, aku menyadari bahwa apapun yang terjadi di antara aku dan Mas Aji, satu hal tetap pasti, Ariel adalah anugerah yang tidak akan pernah kusesali. Untuknya, aku akan berusaha. Untuknya, aku akan mencoba menemukan jalan menuju pemulihan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku dan Mas Aji duduk bersama di ruang tamu tanpa ada ketegangan yang menyesakan. Kami menonton televisi bersama, dengan Ariel tertidur di pangkuanku. Mas Aji menatapku dengan hati-hati. Terima kasih sudah mencoba, Maya. Aku mengangguk pelan, menatap wajah Ariel yang damai. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada secercah harapan di dalamnya. Hari-hari berlalu dengan perlahan, seperti ombak yang sesekali tenang dan sesekali menghantam karang. Aku dan Mas Aji masih menjalani sesi konseling pernikahan, mencoba mengurai simpul kusut dalam hubungan kami. Ada kalanya aku merasa lebih tenang, tetapi ada pula saat-saat di mana amarah dan luka lama kembali menguasai hatiku. Namun, ada satu hal yang pasti, Ariel menjadi penghubung antara aku dan Mas Aji. Setiap kali aku merasa putus asa, aku melihat wajah kecilnya yang penuh harapan, dan aku tahu aku harus terus berusaha. Suatu sore, aku melihat Ariel duduk di teras rumah, menggambar sesuatu di bukunya. Aku duduk di sampingnya, mencoba mengintip. Kali ini, ia menggambar sebuah rumah besar dengan 3 orang berdiri di depannya. Aku tersenyum kecil. Apa ini, nak? Tanyaku lembut. Ariel menoleh padaku dengan mata berbinar. Ini rumah kita, Bu. Aku ingin kita selalu bersama, seperti di gambar ini. Hatiku mencelos. Betapa sederhananya keinginan seorang anak. Ia hanya ingin sebuah keluarga yang utuh, tempat ia merasa aman dan dicintai. Aku mengusap kepalanya pelan. Ibu juga ingin itu, sayang. Beberapa hari kemudian, Mas Aji mengajakku berbicara di taman belakang saat Ariel sedang tidur siang. Maya, aku ingin bertanya sesuatu, katanya dengan ragu. Aku menatapnya, menunggu. Apa kamu masih ingin tetap bersamaku? Aku terdiam, merasakan dadaku sedikit sesak. Pertanyaan itu memang sudah lama berputar di pikiranku, tetapi mendengarnya langsung darinya membuatku sadar bahwa aku belum memiliki jawaban yang pasti. Aku menghela napas. Aku tidak bisa memberi jawaban sekarang, Mas. Aku masih butuh waktu. Tapi aku mencoba. Aku mencoba untuk tidak membiarkan luka ini menghalangi masa depan kita. Mas Aji menunduk, lalu mengangguk pelan. Itu sudah lebih dari cukup untukku. Aku bisa melihat kesedihan di matanya, tetapi juga ada kelegaan. Ia tahu bahwa aku tidak menutup pintu sepenuhnya. Aku masih berusaha,
Dan itu berarti masih ada harapan. Beberapa bulan kemudian, perubahan kecil mulai terasa dalam keseharian kami. Aku mulai membiarkan Mas Aji lebih banyak terlibat dalam kehidupanku dan Ariel. Kami mulai makan bersama di meja makan, menonton televisi di ruang tamu, dan sesekali pergi bertamasya bersama. Aku masih tidur terpisah darinya, tetapi aku tidak lagi merasa canggung saat berbicara dengannya. Aku masih belum bisa melupakan pengkhianatannya, tetapi aku juga mulai menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang kesalahan di masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kami memilih untuk menghadapi masa depan. Suatu malam, aku duduk di kamar Ariel, menatapnya yang sedang tidur nyenyak. Aku memikirkan perjalanan panjang yang telah kami lalui. Seberapa besar luka yang harus kutanggung, tetapi juga seberapa besar kebahagiaan yang telah datang sejak kehadiran Ariel dalam hidup kami. Aku sadar bahwa keluarga ini tidak sempurna, tetapi mungkin tidak ada keluarga yang benar-benar sempurna. Yang terpenting adalah bagaimana kami memilih untuk tetap bersama, untuk saling mencintai meski ada luka yang pernah tercipta. Keesokan harinya, aku menemui Mas Aji di ruang kerja. Ia sedang membaca buku, tetapi saat melihatku berdiri di depan pintu, ia segera menutup bukunya dan menatapku dengan hati-hati. "Ada apa, Maya?" tanyanya pelan. Aku menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin mencoba lagi," ucapku akhirnya. "Bukan hanya untuk Ariel, tapi juga untuk kita." Mas Aji tampak terkejut, tetapi kemudian wajahnya perlahan melembut. "Kamu yakin?" Aku mengangguk. Aku tidak bisa menjanjikan bahwa semuanya akan langsung baik-baik saja. Tapi aku ingin mencoba, Mas. Aku ingin melihat apakah kita masih bisa memperbaiki semuanya. Matanya berkaca-kaca. Ia bangkit dari kursinya dan mendekatiku. Tetapi kali ini, ia tidak langsung memelukku seperti yang dulu biasa ia lakukan. Ia menunggu, memberi ruang, membiarkanku menentukan batas. Aku menghela napas dan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membiarkan diriku bersandar di dadanya. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya kehangatan yang perlahan mulai kembali hadir. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Aku tahu ada banyak hal yang harus kami hadapi. Tetapi saat ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa kami benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi keluarga yang baru. Hari-hari berlalu dengan lebih ringan. Luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, tetapi aku merasakan sesuatu yang selama ini nyaris hilang, keinginan untuk melangkah maju. Aku masih belum bisa melupakan sepenuhnya, tetapi aku belajar untuk menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa kulakukan hanyalah memastikan masa depan berjalan lebih baik. Mas Aji tidak lagi memaksaku untuk segera kembali seperti dulu. Ia memahami bahwa ini adalah proses panjang, dan yang terpenting, ia menunjukkan dengan tindakan bahwa ia benar-benar ingin menebus kesalahannya. Ia lebih terbuka sekarang, lebih banyak berbicara tentang perasaannya, lebih sering bertanya bagaimana perasaanku. Hubungan kami perlahan berubah. Bukan lagi seperti pasangan suami istri yang saling mencintai tanpa celah, tetapi lebih seperti dua orang yang memilih untuk memperbaiki sesuatu yang hampir hancur. Dan di tengah-tengah kami, ada Ariel, anak kecil yang tanpa sadar menjadi jembatan, menjadi alasan mengapa aku masih bertahan. Suatu sore, kami bertiga pergi ke taman. Ariel berlarian mengejar kupu-kupu, tawanya memenuhi udara. Aku duduk di bangku taman, sementara Mas Aji berdiri di sampingku, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. "Aku masih takut, Mas," kataku tiba-tiba. Mas Aji menoleh, matanya lembut. "Takut apa?" "Takut kalau ini tidak akan berhasil. Takut kalau aku akan terluka lagi." Ia menghela napas pelan, lalu duduk di sampingku. "Aku juga takut, Maya. Takut kalau aku akan kehilanganmu lagi. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku akan melakukan apapun untuk memastikan itu tidak terjadi." Aku menatapnya lama. Kata-katanya sederhana, tapi kali ini aku percaya. Tidak seperti dulu, ketika aku hanya mendengar tanpa benar-benar merasa yakin. Kali ini, aku bisa melihat ketulusan di matanya. Malam itu, setelah Ariel tidur, aku kembali ke kamar yang dulu pernah kutinggalkan. Aku berdiri di depan pintu, merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Sudah lama sejak aku tidur di kamar ini. Rasanya seperti mengambil langkah besar, dan jujur saja,
Aku masih sedikit ragu. Tapi kemudian aku mengingat semua usaha yang telah kami lakukan. Semua upaya Mas Aji untuk memperbaiki kesalahannya. Semua harapan yang Ariel gantungkan pada keluarga kecil kami. Aku tahu aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dengan napas panjang, aku membuka pintu dan masuk. Mas Aji sudah ada di dalam, duduk di tepi ranjang. Sepertinya tidak berharap aku akan datang malam ini. Ia menatapku, terkejut, tetapi tidak berkata apa-apa. Aku berjalan ke sisi ranjang dan duduk di sana, merasakan kehangatan yang pernah hilang. Lalu, perlahan-lahan, aku berbaring. Tidak ada kata yang perlu diucapkan, tidak ada janji yang perlu dibuat. Hanya diam yang penuh makna. Di luar jendela, bulan bersinar terang, seolah menyaksikan perjalanan panjang yang telah kami lalui. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, tetapi aku siap untuk melanjutkannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar pulang.